Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mira. Hari ini kita akan mereview materi di tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Kalian bisa sambil membuka buku dan mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari hari kemarin. Nah, kita mulai ya, Kak. Di sini materi matematikanya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu. Ada hari, bulan, tahun. Nah, kita mengingat kembali ya Kak ya, apa yang sudah kita pelajari di hari Senin kemarin. Kita jangan lupa, 1 tahun adalah 12 bulan. 1 bulan ada yang terdiri dari 28, 29, 30 atau 31 hari. Dan dalam 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Nah, untuk mengetahui lama hari pada suatu bulan, kalian dapat menggunakan jari tangan kalian dengan cara mengepalkan tangan kiri kalian, lalu ruas jari yang biasanya digunakan untuk meninju. Nah, kemarin kita sudah bahas ini ya Kak ya, semoga kalian masih mengingatnya. Nah, setelah kita mengepalkan tangan, kita akan mengetahui bulan Januari itu diawali dengan yang menonjol pada jari kelingking, Februari sela-selanya, lalu bulan Maret yang menonjol di jari manis, April di sela-selanya, Mei yang menonjol di jari tengah, lalu Juni di sela-selanya, dilanjut bulan Juli pada jari telunjuk yang menonjol, Agustus juga pada jari telunjuk, dan kembali lagi sampai ke kelingking ya Kak ya. Semoga itu mempermudah kalian untuk mengingatnya. Untuk mengetahui jumlah hari dan khusus di bulan Februari itu hanya terdiri dari 28 atau 29 hari ya Kak ya. Kita lanjutkan. Masih mengenai satuan waktu, bisa kita gunakan untuk menghitung masa kadaluarsa. Di sini misalnya, ibu membeli bakso kemasan di supermarket yang bertuliskan baik digunakan sebelum 20.02.2019. Artinya bakso tersebut baik digunakan sebelum tanggal 20 bulan 2, yaitu bulan Februari tahun 2019. Jika sekarang tanggal 28 November 2018, berapa lama sisa waktu bakso tersebut dapat dimakan? Nah, kemarin juga kita sudah belajar ini ya Kak ya. Sekarang kita hitung. Caranya adalah kita di sini 28 November 2018, lalu baik digunakannya atau tanggal kadaluarsanya adalah 20 Februari 2019. Nah, November ini terdiri dari 30 hari. Nah, sisanya karena hari ini adalah 28, tinggal kita kurangi Kak. 30 dikurangi 28 adalah 2 hari. Lalu di bulan Januari itu terdiri dari 31 hari. Nah, bulan Februari itu kan sampai tanggal 20 Februari ya Kak ya, baik digunakannya. Nah, cara ketika kita menemukan baik digunakan sebelum tanggal 20. Nah, tanggal 20-nya itu tidak dihitung ya. Jadi kita kurangi 1 hari. Ini berlaku pada tanggal berapapun. Misalnya baik digunakan sebelum tanggal 10. Berarti baik digunakannya sampai tanggal 9 saja. Tetap dikurangi 1 berapapun tanggalnya ya Kak ya, itu yang harus kita ingat. Jadi Februari itu sampai tanggal 20 dikurangi 1 hari yaitu 19 hari. Jadi sisa waktu konsumsi bakso kemasan ibu adalah 2 ditambah 31 ditambah 19, hasilnya 52 hari. Nah, jadi bakso tersebut masih memiliki waktu 52 hari dan bakso itu masih bisa dikonsumsi. Kita lanjutkan ya Kak ya. Kita masuk ke materi PKN. Nah, semua orang berhak
memanfaatkan energi. Namun, kita juga memiliki kewajiban menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang ya Kak ya. Misalnya, hak dan kewajiban ketika bermain. Nah, sebelumnya kita ingat kembali ya Kak ya. Hak itu adalah hal atau sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu adalah hal atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, di sini ada hak dan kewajiban ketika kita bermain. Nah, haknya adalah diberikan waktu bermain oleh orang tua. Itu hak kita ya, Kak ya. Lalu yang kedua, bermain dengan siapa saja dan mendapat giliran bermain. Itu hak kita. Lalu kewajiban kita ketika sedang bermain adalah yang pertama, tidak lupa waktu ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Lalu yang ketiga, bermain dengan jujur. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat kita bermain. Nah, ini merupakan hak dan kewajiban ketika kita bermain ya Kak ya. Lalu selanjutnya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dapat mengurangi sampah dengan cara-cara berikut ini. Nah, mengurangi sampah merupakan contoh melestarikan atau menjaga energi dan kelestariannya ya Kak ya. Nah, di sini untuk mengurangi sampah, cara-cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Alhamdulillah di kota kita ini, di kota Bogor, sudah diberlakukan ketika kita belanja ke supermarket, supermarket itu sudah tidak menyediakan kantong plastik, tetapi kita harus membawa kantong belanja sendiri. Biasanya ada yang terbuat dari kain ya Kak ya. Nah, lalu yang kedua, membawa bekal minuman untuk mengurangi sampah botol plastik. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita sedang bepergian keluar atau ketika kita sedang sekolah. Sebaiknya kita membawa bekal minuman supaya kita tidak membeli air kemasan yang terbuat dari plastik sehingga akan menimbulkan banyak sampah. Lalu yang ketiga, memilah sampah yang dapat didaur ulang. Didaur ulang itu dimanfaatkan kembali. Misalnya ada beberapa sampah yang bisa kita daur ulang. Misalnya sampah dari botol kemasan, itu bisa kita daur ulang menjadi pot bunga dan lain-lain ya Kak ya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada pelajaran bahasa Indonesia. Ini baru aja kemarin kita pelajari. Kalian boleh membuka buku paket dan bacalah teks tentang energi alternatif di halaman 64. Nah, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan? Nah, di sini Ibu berikan contoh. Setelah Ibu baca, Ibu memperoleh informasinya, yaitu yang pertama, energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Lalu yang kedua, energi alternatif memanfaatkan dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, contoh dari energi alternatif adalah PLTS, PLTA, PLTPB. Nah, tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif yaitu biosolar. Nah, di sini yang perlu Ibu tekankan adalah ketika kita membaca teks, lalu kita ditanya informasi apa saja yang kita peroleh dari teks yang kita baca. Nah, itu tadi kita membacanya harus teliti supaya ketika ditanya teks itu tuh memiliki informasi apa, kita bisa menjawab. Nah, informasi ini adalah sebuah pengetahuan baru yang kalian dapat ketika kalian membaca suatu teks ya. Nah, di sini selanjutnya. Di sini ada teks tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, di sini kalian diminta mencari kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif, lalu membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Di sini Ibu beri contoh ya untuk bahan kalian belajar. Nah, dari teks yang tadi Ibu mendapat kata kincir, sumber energi,
turbin, PLTB. Lalu dari kata-kata ini kita bisa jabarkan menjadi sebuah kalimat. Misalnya yang pertama, kincir akan berputar jika terkena hembusan angin. Lalu dari kata sumber energi. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari angin. Lalu yang ketiga, dari kata turbin kita bisa membuat kalimatnya semakin kencang turbin hembusan angin, maka terkena hembusan angin, maka semakin kencang pula turbin berputar. Lalu dari kata PLTB, energi alternatif yang biasa dibangun di pantai dan pegunungan adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itu merupakan contoh kata dan kalimat yang bisa kita jabarkan dari teks yang tadi kita baca ya Kak ya. Selanjutnya nih, kekayaan alam ternyata Kak, itu merupakan anugerah dari Allah ya Kak ya. Selain menjadi sumber energi, alam juga menampilkan keindahan. Keindahan alam seringkali menjadi inspirasi dalam membuat karya. Nah, keindahan alam itu banyak dijadikan karya, contohnya karya lukis atau karya gambar ya Kak ya. Banyak pelukis-pelukis yang terinspirasi melukis pemandangan alam. Nah, di sini ada contohnya. Ini merupakan pemandangan di pegunungan. Lalu di sini ada gunungnya, ada apa ini aliran air ya Kak ya. Nah, sudah selesai kita mereview pembelajaran di subtema 3 ini ya Kak ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat gambar tentang keindahan alam. Kerjakannya boleh di buku gambar atau di kertas HVS, diwarnai sekreatif mungkin. Nah, di sini ada contohnya nih Kak. Di sini sudah diberi warna, sudah dipadu-padankan warnanya sangat kreatif, sangat bagus. Ibu yakin kalian bisa menggambarnya lebih bagus dari yang ibu contohkan ini ya Kak ya. Gambarnya bebas, yaitu tentang keindahan alam. Boleh keindahan alam di pegunungan, di pantai, atau dimanapun. Yang penting tentang keindahan alam. Nah, sekian review pembelajaran subtema 3 yang bisa Ibu Mira jelaskan. Apabila ada yang belum difahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Mira atau kepada Bu Nurul. Kita terus berdoa ya Kak ya, semoga kita bisa segera bertemu di sekolah dan belajar bersama. Jangan lupa tetap semangat walaupun sampai saat ini kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, murojaah, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.